Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan ICT literasi dalam dunia pendidikan. Guna penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah ICT literasi dengan dosen pengampu Ibu Murdaningsih SEMAK. Dan kelompok kami terdiri dari saya sendiri Fitria Rizky, Maria Emi, Midayani, Olivia, Resti, dan Tivana. Teknik dan instrumen pengumpulan data pada penelitian kami menggunakan angket. Sebelum melakukan teknik analisis ini, maka terlebih dahulu kami melakukan persyaratan analisis data, yaitu dengan uji validitas data, uji reliabilitas data, dan uji normalitas data. Adapun hasil dari penyebaran angket ini kepada 752 siswa sebagai sampel penelitiannya. Dan berdasarkan data yang terkumpul, tabulasi variabel X untuk kemampuan ICT literasi pada item pertanyaan 1 sampai 35 ditemukan bahwa jumlah skor variabel kemampuan siswa literasi digital adalah 1120. Dan dengan demikian, nilai untuk kemampuan literasi adalah 1120 dibagi 1400 sama dengan 80%. Maka dari itu, nilai kemampuan literasi ICT digital sebanyak 80% dari 100%, yang artinya kemampuan ICT literasi digital siswa termasuk dalam kategori tinggi, yang berdasarkan kriteria presentasinya ada bahwa apabila skor yang dihasilkan antara 80 sampai 89%, maka variabel yang diteliti berada pada kategori tinggi. Kemampuan ICT literasi siswa yang tinggi berdasarkan hasil angket sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan penulis kepada siswa tersebut. Hasil pengamatan terlihat bahwa siswa tersebut sebagian besar telah menggunakan media digital dalam kegiatan pembelajaran seperti penggunaan aplikasi PowerPoint untuk mempresentasikan materi pembelajaran, menggunakan aplikasi digital seperti WhatsApp, Telegram, dan Facebook untuk kegiatan komunikasi terkait pembelajaran, tugas-tugas berupa video dokumenter terkait pembelajaran, dan memberikan kebebasan siswa untuk menggunakan berbagai sumber belajar tidak hanya terpusat pada guru, namun juga sumber belajar dari buku-buku dan internet. Untuk lebih jelas, penulis menguraikan kemampuan ICT literasi berdasarkan 4 indikator, yaitu keterampilan literasi teknis atau technical literacy skill, keterampilan literasi informasi atau information literacy skill, keterampilan literasi komunikasi atau communication literacy skill, dan keterampilan literasi reproduksi atau reproduction literacy skill. Keterampilan ICT literasi yang diperoleh dari hasil angket. Skor yang ideal untuk keterampilan literasi teknis adalah 9 dikali 5 dikali 8 dihasilkan 300. Berdasarkan data yang terkumpul, tabulasi variabel X atau kemampuan ICT literasi pada item pertanyaan 1 sampai 9 ditemukan bahwa jumlah skor keterampilan literasi teknis siswa adalah 295. Dengan demikian, nilai untuk keterampilan literasi teknis siswa adalah 295 dibagi 360, dihasilkan 82%. Sehingga nilai untuk keterampilan literasi teknis siswa sebanyak 82% dari 100%. Keterampilan literasi teknis siswa termasuk dalam kategori tinggi berdasarkan kriteria presentasi yang ada, bahwa apabila skor yang dihasilkan antara 80% hingga 89%, maka variabel yang diteliti berada pada kategori tinggi. Keterampilan ICT literasi siswa yang diperoleh dari hasil angket, skor ideal untuk keterampilan ICT literasi adalah 9 dikali 5 dikali 8 hasilnya 3
360 berdasarkan data yang terkumpul pada lampiran 3, tabulasi variabel X atau kemampuan ICT literasi pada item pernyataan 10-18. Ditemukan bahwa jumlah skor keterampilan ICT literasi dari pengumpulan data yang dilakukan adalah 281. Dengan demikian, nilai untuk keterampilan literasi informasi siswa adalah 281 dibagi 360, hasilnya 78%. Sehingga hasil nilai untuk keterampilan literasi sebanyak 78% dari 100%. Keterampilan literasi termasuk dalam kategori sedang, berdasarkan kategori persentase yang ada bahwa apabila skor yang dihasilkan antara 70% sampai 79%, maka indikator yang diteliti berada pada kategori sedang. ICT literasi komunikasi yang diperoleh dari hasil angket, skor yang ideal untuk keterampilan ICT literasi komunikasi adalah 7 dikali 5 dikali 8, hasilnya 280. Berdasarkan data yang terkumpul, tabulasi variabel X atau kemampuan ICT literasi pada item pertanyaan 19 sampai 25 ditemukan bahwa jumlah skor indikator keterampilan ICT literasi komunikasi adalah 231. Dengan demikian, nilai keterampilan ICT literasi komunikasi adalah 231 dibagi 280, hasilnya 82%. Sehingga nilai untuk keterampilan ICT literasi komunikasi sebanyak 82% dari 100%. Keterampilan literasi komunikasi termasuk dalam kategori tinggi berdasarkan kriteria persentase yang ada bahwa apabila skor yang dihasilkan antara 80% sampai 89%, maka indikator yang diteliti berada pada kategori tinggi. Selanjutnya, keterampilan ICT literasi reproduksi. Siswa yang diperoleh dari hasil angket. Skor ideal untuk keterampilan literasi reproduksi adalah 10 dikali 5 dikali 8, hasilnya 400. Berdasarkan data terkumpul, tabulasi variabel X atau ICT literasi pada item pertanyaan 26 sampai 35 ditemukan bahwa jumlah skor indikator keterampilan ICT literasi reproduksi adalah 313. Dengan demikian, nilai untuk keterampilan ICT literasi reproduksi adalah 313 dibagi 400, hasilnya 78%. Sehingga nilai untuk ICT literasi reproduksi sebanyak 78% dari 100%. Keterampilan ICT literasi reproduksi termasuk dalam kategori sedang berdasarkan kriteria presentase yang ada, bahwa apabila skor yang dihasilkan antara 70% sampai 79%, maka indikator yang diteliti berada pada kategori sedang. Selanjutnya, A. Uji validitas data. Keterangan RXY sama dengan nilai korelasi tiap item pertanyaan. XI sama dengan nilai item pertanyaan ke I. YI sama dengan jumlah seluruh skor item pertanyaan. Dan N sama dengan banyaknya responden. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dirumuskan dalam rumus berikut ini. Berdasarkan rumus di atas, karena RXY sama dengan 0,934 kurang dari R tabel sama dengan 0,707. Setelah mengetahui hasil validasi data, maka dilanjutkan dengan reliabilitas. Data dilakukan dengan menggunakan koefisien alpha Cron-Betz untuk variabel X sebagai berikut. Berdasarkan uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid, suatu variabel dikatakan reliable atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten.
Jadi hasil koefisien reliabilitas instrumen ICT literasi adalah sebesar 98,7%. Nah, ternyata memiliki nilai alfa Cronbach lebih besar dari 70%, yang berarti instrumen dinyatakan reliable atau memenuhi persyaratan. Untuk pengujian hipotesis berisi tentang kebenaran hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Dalam hal ini menggunakan teknik statistik. Bisa kita lihat seperti di tabel berikut ini ya. Baik, untuk rata-rata sigma X sama dengan 1120 dibagi 8 dihasilkan 140, dan rata-rata sigma Y sama dengan 1286 itu dibagi 8 sehingga dihasilkan 160,75. Untuk sigma kuadrat sama dengan 160,904, sigma Y kuadrat sama dengan 207,552, terus sigma XY sama dengan 181,725. Nah, selanjutnya dimasukkan dalam rumus produk momen sebagai berikut. Jadi dapat dihasilkan 0,994. Oke, berikutnya adalah penjelasan dari rumus yang sebelumnya. Dari tarif signifikan 5%, diperoleh F-table 0,707. Hipotesis alternatif diterima, karena IXY 0,994 lebih besar dari R-table 0,707. Maka hipotesis 0 ditolak. Berarti terdapat korelatif positif yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh ICT literasi dalam dunia pendidikan. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sifatnya sangat kuat. Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya pengaruh itu, maka dapat digunakan pedoman seperti tertera pada tabel berikut. Nah, bisa kita lihat dari rentang angka 0 sampai 0,19 itu tingkat pengaruhnya sangat rendah. 0,20 sampai 0,39 itu tingkat pengaruhnya rendah. 0,40 sampai 0,59 itu tingkat pengaruhnya sedang. 0,60 sampai 0,79 itu tingkat pengaruhnya kuat. Dan yang terakhir 0,80 sampai 1,00 tingkat pengaruhnya sangat kuat. Untuk kesimpulannya, berdasarkan tabel tersebut, maka koefisien yang ditemukan sebesar 0,994 termasuk pada kategori sangat kuat. Jadi, terdapat pengaruh yang sangat kuat antara ICT literasi dalam dunia pendidikan. Selain itu, guru dapat memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.